Di dunia ini, apakah ada hewan yang namanya sama denganku? Katakan kepadaku. Tidak ada, tidak ada. Maka bagian ini juga milikku. Bagian kita jadi sedikit. Kisah sadarnya sang singa. Di hutan yang luas, hidup berbagai jenis hewan. Mereka tinggal di habitatnya masing-masing. Suatu hari, monyet, serigala, dan anjing liar kedapatan hendak mencari makan bersama. Akhir-akhir ini sulit sekali mendapatkan makanan ya. Itu benar. Pohon-pohon semakin lama semakin berkurang. Bahkan kadang-kadang seharian aku tidak mendapat buah-buahan. Bukan cuma kalian yang begitu, aku pun juga sama. Akhirnya mereka bertiga tiba di tempat tinggal seekor singa. Rumput laut bercampur dengan deras ombak, tempat yang aman bagi Putri Duyung untuk berlindung. Cinta kita setara. Maka, izinkan aku melepas lelahku di pelukanmu. Bersandarlah padaku sayang, biarkan lenganku melingkari tubuhmu. Di bawah langit yang berawan dan bumi yang lembab, biarkan aku mengungkapkan cinta dan perasaanku padamu. Dan pada waktu itu sang singa melihat mereka bertiga berjalan melewati tempatnya. Kemudian singa berteriak dan bertanya, Hei, kalian bertiga, mau kemana? Sini. Oh tidak, singa itu memanggil kita. Seharusnya kita hiraukan saja. Tetapi kenapa rasanya tidak bisa? Jadi bagaimana? Kita datangi saja. Mau bagaimana lagi? Sudah kubilang, jangan lewat ke arah sini. Sudahlah. Jadi bagaimana? Kita datangi saja. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, dia bisa melompat dan memakan kita. Kalau kau takut, kenapa kau mengeluh? Aku pikir kau berani. Hei, apa yang kalian bicarakan di sana? Kemarilah. Serigala, monyet, dan anjing liar pun tidak dapat menolak. Pada akhirnya mereka bertiga datang menemui singa. Mereka datang sambil membungkukkan badan sebagai rasa hormat kepada singa. Karena singa lebih kuat dari mereka bertiga. Iya, kenapa singa? Apa kau butuh sesuatu? Singa bertanya kepada mereka bertiga. Bagaimana asupan makanan kalian akhir-akhir ini? Cukup atau kurang? Di antara ketiganya, serigala paling cepat menanggapi pertanyaan singa. Sebenarnya, akhir-akhir ini kami sedang kesulitan mendapatkan makanan. Kadang kami dapat dan makan enak di hari itu. Tapi di lain waktu, kadang seharian kita tidak makan apapun. Makanan itu tidak rutin tersedia untuk kami. Aku rasa akan sulit jika kalian mencari makanan itu sendiri-sendiri. Lain halnya jika kalian bekerja sama denganku untuk mendapatkan makanan itu. Dan hasilnya bisa kita bagi 4. Mereka senang mendengar hal itu. Kemudian mereka bertanya kepada singa. Lalu apa yang mesti kita lakukan, singa? Mudah sekali. Kalian hanya perlu menggiring mangsa itu ke arahku. Aku adalah hewan ganas dan kuat. Aku bisa menyergap mangsa itu dengan mudah. Jika itu berhasil, kita bisa membaginya menjadi 4 bagian. Aku rasa cara ini akan memudahkan kita untuk terus bertahan hidup. Percayalah padaku. Selanjutnya, mereka bertiga pun langsung berdiskusi. Kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Kita ikuti sarannya atau tidak? Mungkin kita bisa mencobanya seperti yang dia katakan. Kalau kita mencari makan sendiri-sendiri, hasil yang didapat akan sedikit. Bahkan bisa jadi tidak ada. Tapi dia adalah binatang yang kuat. Dia bisa saja berubah pikiran dan tidak menepati ucapannya. Aku rasa kali ini kita harus mengambil resiko. Oke, ya sudah. Kita ikuti saja dulu rencananya. Ketiganya sepakat untuk menjalankan ide dari singa. Baiklah, ayo kita berangkat. Ikuti semua arahan dariku ya. Siap, kami mengerti. Mereka pun berangkat dan hendak melihat kambing yang sedang berjalan sendiri jauh dari kawannya. Di sana, cepat. Kalian harus melakukan seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Jangan sampai kacau ya. Mereka bertiga langsung mengejar kambing itu. Si kambing ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Tolong, aku dalam bahaya. Kambing itu berlari ke tempat di mana singa hendak menunggunya datang. Apa kau pikir bisa kabur, ha? Kambing itu langsung disergap dan dibunuh oleh singa. Kambing ini sudah mati. Singa menyeret kambing itu ke tempatnya. Dan serigala, kambing, dan monyet sangat gembira.
Mereka rasa jika semua menggabungkan kekuatan, maka keberuntungan akan cepat datang dan mereka pun tidak perlu bersusah payah seperti sebelumnya. Kalau tahu dengan kerjasama memudahkan kita mendapatkan makanan dari dulu, pasti aku akan melakukannya. Benar, mencari sendiri jauh lebih sulit. Singa memotong kambing menjadi 4 bagian dan memanggil ketiga hewan itu untuk datang mengambil bagian mereka. Hei kalian bertiga, kemarilah. Saat mereka berkumpul untuk mengambil bagian, singa bertanya kepada ketiganya. Kalian bertiga, dengar. Dari anggapan semua hewan, hewan apa yang dianggap sebagai raja di bumi ini? Aku akan menjawab. Dari semua hewan di dunia ini, dari dulu, singa selalu dianggap sebagai raja. Karena tidak ada yang berani padanya. Jika kau mengatakan bahwa akulah raja dari semua hewan, maka aku harus mendapatkan bagian yang paling besar. Setelah itu, singa menarik bagian daging paling besar ke hadapannya. Lalu dia kembali berbicara kepada ketiga hewan itu. Di dunia ini, apakah ada hewan yang namanya sama denganku? Katakan kepadaku. Tidak ada, tidak ada. Maka bagian ini juga milikku. Bagian kita jadi sedikit. Kemudian singa itu mengambil bagian dan bertanya lagi kepada mereka. Lalu, apakah ada hewan yang setara denganku? Jawab aku. Tidak, tidak ada. Singa langsung mengambil bagian ketiga ke hadapannya. Saat bagiannya tinggal sedikit, singa itu berkata kepada ketiganya. Itu sisa bagiannya. Dan itu semua milik kalian. Kemari dan ambillah. Mereka bertiga menjadi sangat kesal karena merasa pembagiannya tidak adil. Tetapi karena mereka takut kepada singa, mereka pun pergi dengan memendam rasa kesal itu. Hei, kenapa kalian tidak mengambil bagiannya? Ya sudah, jika kalian tidak mau, silakan kalian makan garam saja sana. Seharusnya kita tidak tertipu. Aku kesal sekali mentang-mentang dia kuat, dia bisa seenaknya berbuat seperti itu. Iya, kita hanya bisa mengikuti aturan yang dia buat. Kita hanya hewan lemah, seperti yang dia katakan. Iya, kami setuju. Hanya kata itu yang bisa kita ucapkan. Ternyata aku rasa berusaha sendiri lebih baik daripada kita harus mengandalkan orang lain. Singa merasa dirinya lebih tinggi, jadi dia bisa berbuat seenaknya kepada kita. Padahal kita sudah berusaha untuk mendapatkan hasilnya bersama. Tapi setelah berhasil, dia malah mengambil semuanya. Hewan lemah dan malang seperti kita selalu bernasib begitu. Lain kali kita harus berhati-hati. Benar, dia hanya ingin keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan hewan lain. Dia gunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Siapapun yang mau bekerja sama dengan singa itu, maka dia hanya akan mendapat rasa kesal seperti kita. Aku yakin begitu. Keesokan harinya, singa kembali pergi berburu. Saat dia tiba, banyak hewan menjauh darinya. Kenapa terasa sepi sekali ya? Dan pada saat itu, singa bertemu dengan tikus yang sedang berjalan. Kenapa hari ini sepi sekali? Tapi tidak buruk. Dengan begini tidak akan ada yang mengganggu perjalananku. Tidak berhasil menangkap binatang lain, singa itu terpaksa menangkap tikus itu. Hei tikus gemuk, kau mau kemana? Beraninya kau jalan sendirian. Apa kau tidak takut kepadaku, Tikus itu jelas ketakutan. Dia ingin kabur tetapi sudah tidak mungkin baginya. Dengan rasa takut, tikus itu pun memohon kepada singa. Singa, tolong kasihanilah aku. Biarkan aku pergi, singa. Tubuhku sangat kecil, bahkan jika kau memakanku, aku yakin kau tidak akan merasa kenyang. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji akan selalu mengingat kebaikanmu. Mendengar itu, singa pun berpikir. Benar juga. Meskipun aku memakanmu, aku pasti tidak akan kenyang. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskanmu. Pergilah tikus. Suatu hari, ada beberapa pemburu yang hendak menggali lubang untuk menyimpan jebakan jaring mereka. Aku bingung. Kenapa Yang Mulia punya ide menggali lubang ini untuk menangkap singa? Sudah, cepat gali saja. Jangan banyak bicara. Kalau singa itu keburu datang, dia bisa memakan kita. Dasar bodoh. Baik, jangan khawatir Tuan. Sudah hampir selesai kok. Singa yang tidak menyadari keberadaan jaring itu akhirnya terperangkap saat dia hendak berjalan. Tolong aku. Semua hewan yang ada di sini. Siapapun, tolong aku. Tolong. Siapapun tolong. Kalian dengar itu? Cepat. Itu adalah suara si singa kejam yang sedang meminta pertolongan. Dia pantas mendapatkan itu. Tetapi hewan-hewan lain malah senang ketika singa terperangkap ke dalam jebakan.
Apa kalian mendengar suara singa yang kejam itu? Apa kita mesti menolongnya? Apa kau yakin ingin menolongnya lagi? Apa kau tidak ingat apa yang dia perbuat kepada kita? Jika kita menolongnya dan setelah itu dia balik memakan kita, bagaimana? Tapi jika kau mau menolongnya, ya sudah, aku mau tidur saja. Sekali-kali aku rasa tidak masalah jika kita bersikap acuh. Singa itu berteriak sepanjang malam, namun tidak ada satu hewan pun yang mau menolongnya. Siapapun, tolong aku. Di pagi hari, para pemburu datang dengan membawa tongkat panjang guna membawa singa itu untuk dipersembahkan kepada raja. Oh, singa ini besar sekali ya. Jika dia berhasil lepas dari jaring ini, pasti kita akan mati. Kau ini yang terus kau bicarakan hanya kematian saja. Aku khawatir dengan ucapanmu. Ketika para pemburu hendak membawa singa itu, tak sengaja tikus yang sebelumnya dibiarkan bebas oleh singa melihat hal itu. Hah, singa? Kenapa dia bisa terperangkap ke dalam jaring? Sebaiknya aku mencari cara untuk menolongnya. Di saat itu pun, tikus itu melompat ke jaring tersebut tanpa ada yang menyadarinya. Lalu, tikus memberitahu singa. Hei singa, aku datang untuk menepati janjiku. Aku pasti akan menolongmu, jangan khawatir. Melihat hal ini, singa merasa senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa hewan yang mau menolongnya saat dia dalam bahaya adalah seekor tikus. Wah, syukurlah. Ayo cepatlah, tolong aku tikus. Robek bagian sini, iya benar. Tikus mencoba memotong dan menggigit jaring itu. Sampai ada lubang yang cukup untuk singa membebaskan diri. Berhasil. Ayo cepat keluar. Gawat, lari! Melihat hal itu, para pemburu ketakutan dan mereka langsung lari tanpa menoleh ke belakang. Juga, hewan-hewan lain yang melihat singa itu kembali datang untuk memberi penghormatan kepada singa. Wah, kami senang melihat kau kembali dengan selamat. Saat menghormati kegagahanmu. Luar biasa. Tapi, singa tidak begitu menanggapi perkataan mereka. Singa pun memberitahu tikus. Tikus, tinggallah bersamaku di sini. Kita bisa menjadi teman baik. Dengan senang hati, aku akan mengizinkanmu tinggal di tempatku. Ayolah. Mendengar itu, tikus berbicara dalam hati. Aku tidak yakin jika aku harus tinggal di tempatnya. Pada akhirnya, tikus pun menolak ajakan dari singa. Tidak apa-apa kawan, terima kasih atas tawaranmu. Tapi aku sungkan untuk tinggal di tempatmu. Jangan khawatir, kapanpun kau membutuhkan bantuanku, kau tinggal panggil aku saja. Aku akan segera datang menolongmu. Kita masih berteman baik kok. Setelah mengatakan hal itu, tikus pun pamit dan kembali ke tempat tinggalnya. Baiklah, sekarang aku harus pamit pergi. Lain kali kau harus berhati-hati ya. Baiklah kalau begitu. Singa melihat tikus itu pergi. Dia senang dengan persahabatan yang dia jalin. Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi padaku. Sekarang aku sadar bahwa bukan berarti hewan yang kedudukannya tinggi sepertiku tidak akan mendapatkan masalah. Bahkan masalah ini justru bisa diselesaikan oleh hewan kecil seperti tikus.